BTTH Kaisar Api, episode 400. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika Xiaoyan melangkah ke ruang daun teratai yang diberikan kepadanya oleh Su Suiying dan pergi ke pertemuan untuk 100 tahun, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada tujuan Xiaoyan. Garis pandangnya mengikuti jalur ruang angkasa yang dimasuki Xiaoyan, kembali ke benua Douyun. Seperti yang kita ketahui, benua Douyun sangat luas. Selain 7 ras kuno utama dan kekuatan transenden tahta suci, terdapat kekuatan tirani yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Bagaimanapun, benua Douyun adalah salah satu wilayah paling tirani di dunia manusia, sehingga wajar untuk mengumpulkan talenta-talenta di sana. Namun, di tepi benua Douyun, terdapat tanah yang terlupakan. Bau busuk tercium sepanjang hari di tempat ini, bahkan terdapat aura menyeramkan dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimutinya. Akibatnya, tempat ini telah ditinggalkan dan dilupakan oleh banyak manusia di benua Douyun. Udara di sana masih dipenuhi energi berbau busuk yang tidak cocok untuk dihuni dan dibudidayakan manusia. Di luar daratan, tidak ada rumput dalam radius 100 meter. Hanya ada beberapa tanaman merambat hijau beracun yang sangat mengerikan. Dalam radius 1000 mil, tidak ada kekuatan manusia. Terdapat penghalang beracun dan rawa beracun yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu tidak kurang dari negeri kematian yang sesungguhnya, tanpa kekuatan dan vitalitas sama sekali. Dan yang disebut sebagai pengikut dan penjaga klan Xiao, yang dulunya merupakan ras pertama di dunia 1000 besar, sedang tertidur di sini. Sekilas, ini adalah area rawa yang sangat ganas. Tanahnya dipenuhi air dan tanaman ivy beracun hijau menggeliat. Setiap kali bergetar, gelembung-gelembung tak terhitung jumlahnya akan muncul dari area seperti rawa tersebut. Kekuatan penghalang, setiap ledakan akan membuat area ini semakin aneh, dan di atas rawa racun, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Semua tulang ini tergantung di atas rawa beracun dalam kondisi yang sangat istimewa. Beberapa di antaranya adalah mayat manusia, tetapi sebagian besar adalah tulang-tulang besar yang menyerupai monster. Yang aneh adalah, di antara tulang-tulang binatang buas raksasa seperti monster itu, justru terdapat kekuatan yang cukup lemah. Kekuatan itu sedikit mirip dengan amarah manusia. Selain inti rawa beracun, terdapat tumpukan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Gunung tulang mayat muncul di sini, dan seketika dihiasi dengan lebih banyak kegarangan. Dan napas yang keluar dari daerah rawa ini menjijikkan, belum lagi memungkinkan manusia untuk bertahan hidup. Gunung tulang sangatlah besar. Dari kejauhan, tampak seperti deretan pegunungan yang terdiri dari banyak sekali makhluk ajaib yang bertumpuk dengan tulang-tulang putih. Namun, jika dilihat lebih dekat, ada misteri lain. Tampaknya setiap potongan tulang tersusun dalam urutan yang sangat aneh, dan susunan tersebut lebih seperti semacam sihir, seolah terisolasi dan tersembunyi. Wang berdengung. Pada saat ini, kekosongan tertentu di tumpukan tulang tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Apa yang sedang terjadi? Menyadari perubahan ini, suara seorang pemuda yang penuh keraguan muncul dari tumpukan tulang, dan dia ragu-ragu. Begitu suara mendengung itu mereda, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul, dan tempat ia turun bukanlah tempat lain, melainkan di sebelah gunung tulang. Namun, di sebelah gunung tulang, terdapat tempat kematian yang ditutupi oleh tanaman merambat hijau beracun yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa kekuatan khusus dan perlindungan dari gunung tulang, Xiaoyan mungkin akan mati di sini dalam sekejap. Ini, manusia. Pada saat ini, sosok kedua pria itu memandang Xiaoyan seperti orang transparan berkat kekuatan sihir gunung tulang mayat, dengan penuh keheranan. Apa yang sedang terjadi? Tanya salah satu pria berwajah pucat itu. Aku tidak tahu, tapi gunung mayat kita ini dibuat oleh nyonya. Aku khawatir tidak ada yang bisa melihat menembusnya. Hanya saja lokasi gunung mayat ini misterius. Tidak ada makhluk manusia lain yang pernah muncul. Bagaimana dia bisa menemukannya di sini? Aneh. Pria itu mengerutkan kening. Mungkin itu terjadi ketika Nona Sue pergi selama beberapa dekade. Yang satunya lagi sepertinya mengingat sesuatu dan berbisik. Tempat apa ini? Begitu Xiaoyan membuka matanya,
dia langsung diselimuti gas penghalang beracun dari bawah, seolah-olah dia berada di dalam cermin yang terang, tidak bisa bergerak, tetapi gas penghalang beracun yang terkandung di dalamnya cukup untuk dengan mudah mencabik-cabik Xiao Yan. Betapa dahsyatnya kekuatan penghalang racun ini. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kekuatan penghalang racun ini tidak kalah dengan kekuatan seorang immortal petarung bintang 7. Dia diam-diam mendecakkan lidahnya. Itu tidak benar, aku datang ke sini berdasarkan daun teratai yang diberikan Su Suing kepadaku, tidak mungkin aku salah tempat. Xiao Yan mendongak dan melirik sekeliling, mencoba mencari bangunan, tetapi usahanya sia-sia. Jika melihat sekeliling, selain gas beracun yang memekakkan telinga, tanaman rambat hijau beracun, dan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, terdapat area rawa yang sangat rakus di bawah. Selain itu, tidak ada yang aneh tentang tempat ini. Saat Xiao Yan lengah, gas penghalang beracun yang tak terlihat itu terkompresi dengan hebat, dan tiba-tiba meraung ke arah Xiao Yan. Tekanan dahsyat semacam itu mengubah seluruh situasi menjadi kacau. Jika ini terus berlanjut seperti ini, dia akan mati. Melihat pemandangan ini, salah satu dari dua pria yang bersembunyi di kegelapan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dengan ekspresi serius. Tidak masalah, posisi kita tidak boleh diungkapkan, ini perintah nyonya. Yang lainnya dengan tegas menolak, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak mampu menembus kekuatan spesifik Xiao Yan. Seorang immortal petarung bintang 5 yang bermartabat, trik kecil mengukir serangga. Melihat ini, Xiao Yan melambaikan tangannya sesuka hati, dan segera dikelilingi oleh api kuning yang langsung membakar energi beracun ini dan mengubahnya menjadi kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Aneh, di mana wali keluarga Xiao? Xiao Yan mengerutkan kening setelah krisis di hadapannya mereda. Daun teratai itu telah dihancurkan oleh dirinya sendiri, jelas tidak mungkin untuk digunakan, dan ruang di sini sangat aneh. Xiao Yan samar-samar merasa bahwa ini tidak sederhana. Ini, gunung tulang. Setelah Sun menarik napas, mata dan kekuatan jiwa Xiao Yan perlahan menelusuri ke arah gunung tulang di depannya, dan kedua pria yang bersembunyi di bawah perlindungan penghalang gunung tulang juga tampak waspada, menatap Xiao Yan. Ketiganya datang berturut-turut, dan saya tidak tahu berapa lama itu akan berlangsung. Pada saat yang sama, di langit yang jauh, sesosok yang cukup dikenal Xiao Yan juga perlahan muncul di sini. Su Shao, Master Aula Huangtang dari Aula Jiwa yang baru saja dipromosikan. Namun sekarang, dia masih mengenakan jubah hitam, dan dia tidak memiliki satupun ahli kekuatan istana jiwa di sekitarnya, melainkan memiliki total 5 peti mati gelap yang menyeramkan. Di atas peti mati yang gelap, terselubung pola-pola jahat kuno dan rumit yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan aneh yang jahat dan suram terus-menerus mengelilingi dan meluap. Kekuatan semacam itu sangat menakutkan. Para penjaga keluarga Xiao, lebih baik kalian menyerahkan hal-hal yang kalian jaga kepada istana jiwa kami. Semuanya, tolong perlakukan teman-teman lama kalian dengan baik nanti, dan aku tidak akan menyia-nyiakan usaha kerasku untuk membangkitkan kalian. Susu, kata Su Shao dengan senyum muram. Begitu suara itu terucap, kelima peti mati gelap itu bergetar hebat, dan kekuatan jahat yang sangat kejam menyebar keluar. Dalam kekuatan itu, terdapat jejak samar kekuatan keyakinan, dan secercah energi magis dari penjara penekan iblis yang telah dikumpulkan Su Shao sebelumnya. Sangat menyeramkan dan jahat, dan belum pernah muncul sebelumnya. Ada apa? Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan perlahan menatap gunung tulang aneh yang dipenuhi mayat di depannya, sambil bertanya-tanya. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan dengan jelas mencium bau aneh dari puncak gunung tulang. Meskipun baunya sangat samar, baunya mirip dengan aura Su Suing sebelumnya, dan tidak ada hal seperti itu di mayat kotor ini. Kehadiran Su Suing saja sudah membuat Xiao Yan cukup curiga, dan bahkan gas beracun yang tak terhitung jumlahnya di mayat ini mudah ditelan dan dihancurkan ketika bersentuhan dengan gunung tulang. Jelas, gunung tulang itu tidak sesederhana itu. Selain itu, Xiao Yan percaya bahwa ruang daun teratai yang ditinggalkan gadis itu untuknya tidak hanya dapat terhubung dengan tempat tinggal mereka, tetapi juga memiliki keunggulan sebagai jalur lintas ruang untuk menghindari bahaya. Jelas, niat awal Su Suing bukanlah seperti itu. Lingkungan di sini terlalu keras. Jika para penjaga benar-benar ada di sini, itu akan sangat mengerikan. Xiao Yan memandang gunung tulang yang terjal di depannya dan rawa mayat yang menyeramkan di bawahnya,
perlahan ia bergumam pelan, seolah ada sesuatu yang tumbuh di hatinya. Hanya saja, area yang menyeramkan ini mungkin menyimpan beberapa rahasia yang tidak diketahui siapapun, dan jika para penjaga klan Xiao benar-benar ada di sini, saya khawatir itu seperti yang dikatakan para senior di Yao Yuan Dongtian, dan klan Xiao memang sangat menyesali nasib mereka. Di area ini, dengan radius 100 mil, hanya gunung tulang di depanmu yang agak aneh. Sekarang aku takut aku hanya bisa mencobanya. Jika tidak berhasil, aku takut aku hanya bisa menyerah untuk sementara. Xiaoyan melirik dengan saksama. Segera setelah menatap gunung mayat yang terbuat dari tumpukan tulang di depannya, entah mengapa, aura yang sangat aneh terpancar, dan Xiaoyan tahu bahwa waktunya semakin mendesak dan dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu. Ras jahat asing, dosa, dan aula jiwa, dan lain-lain, masih perlu diselesaikan sendiri, dan wilayah api tak berujung baru saja didirikan, dan harus diperkuat dalam waktu yang sangat cepat sebelum dapat menjadi pilar di dunia besar. Setelah beristirahat, sensasi samar menyelimuti tubuh Xiaoyan. Sensasi itu membuat Xiaoyan merasa ada sesuatu di gunung tulang yang menarik perhatiannya, dan hal semacam itu jelas cukup untuk mengancam seluruh tubuhnya. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan mampu menghasilkan fluktuasi api yang begitu dahsyat. Belum terlambat, ayo kita lakukan. Hancurkan untukku. Tanpa basa-basi lagi, kobaran api kuning keemasan yang menyilaukan di sekitar tubuh Xiaoyan mengembun menjadi lapisan lingkaran api yang mem-scorching, yang diukir dengan pola api suci yang menyilaukan dan panas, membersihkan dan memurnikan racun yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tanah rawa, seperti cincin api dalam sekejap mata, meraung menuju gunung tulang dalam lingkaran. Kekuatan dahsyat dan suhu yang mengerikan benar-benar membakar ruang ini dan menjadi semakin terdistorsi, menyebabkan jantung berdebar kencang. Weng Ham, dengan sebuah suara, energi lingkaran api menyentuh gunung tulang, dan seluruh ruang menjadi bergejolak, dan gelombang yang sangat membosankan mendistorsi seluruh kehampaan. Tidak bagus, orang ini menyerang penghalang gunung tulang. Pada saat itu, kedua penjaga yang melayang tenang di dalam gunung tulang berkata dengan hikmat. Asal-usul Xiaoyan tidak diketahui, dan kekuatannya sangat aneh dan istimewa. Bahkan mereka berdua pun tak berdaya. Jika Xiaoyan sepenuhnya menemukan rahasia Gusan, aku khawatir mereka akan tamat. Aku akan bertindak secepat mungkin. Saat itu, jelas sudah terlambat untuk menghubungi seseorang kembali, jadi mereka berdua hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata dengan tatapan mata yang sangat serius. Penghalang gunung tulang ini adalah lapisan penghalang yang membungkus wilayah terakhir mereka. Begitu penghalang ini ditembus, saya khawatir orang ini akan mengungkapkan beberapa rahasia mereka, jadi bagaimanapun juga, kedua penjaga itu juga memutuskan bahwa Xiaoyan tidak mungkin memecahkan segel tersebut, jika tidak, mereka berdua akan menjadi pendosa sepanjang masa, dan pada saat itu, jelas bukan sesuatu yang dapat mereka tanggung. Kekuatan jiwa, kekuatan api. Saat cincin api ember Xiaoyan menyapu gunung tulang raksasa ini, getaran yang membuat kulit kepala Xiaoyan mati rasa, menyebar dari tubuhnya, dan sumber kekuatan api ini jelas disebabkan oleh benturan antara api dan gunung tulang tersebut. Sisi, sepertinya memang ada beberapa rahasia di sini. Setelah Sun menarik napas, Xiaoyan menyipitkan matanya, dan langsung tersenyum tipis. Sial, tingkatkan kekuatannya. Pada saat ini, kedua penjaga itu tampak muram, dan kekuatan dahsyat di tubuh mereka terus meningkatkan pertahanan gunung tulang. Untuk sesaat, lapisan asap memenuhi gunung tulang. Untuk sementara waktu, keduanya datang satu demi satu, perlahan-lahan terjadi kebuntuan. Adapun yang disebut Susao dan yang lainnya, mereka diam-diam mengikuti Xiaoyan, bersiap untuk mengikutinya masuk, tetapi kedua penjaga itu jelas bukan lawan yang sepadan bagi Xiaoyan, bahkan jika mereka memiliki tulang. Pertahanan penghalang mungkin tidak akan bertahan lama. Lagi pula, Xiaoyan sekarang berada di tahap menengah dari 7 dewa petarung bintang. Dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, level itu tidak seperti dulu lagi. Namun di tumpukan tulang itu, terjadi pemandangan lain. Dari luar, tampak seperti gunung tulang yang bertumpuk dengan mayat. Sangat menyeramkan dan menakutkan, tetapi bagian dalamnya unik. Karena perlindungan dan isolasi dari beberapa mantra misterius, mustahil untuk melihat bagian dalamnya sepenuhnya dari luar. Dan ada perbedaan alami antara bagian dalam dan luar gunung tulang.
Bagian luarnya jelas merupakan tumpukan mayat yang dipenuhi tulang-tulang putih. Penghalang gunung tulang seperti penutup mata yang mengisolasi penglihatan orang, sementara bagian dalamnya sebenarnya adalah surga di bumi. Banyak pohon spiritual yang menonjol, dan pegunungan serta mata air yang bergelombang menghiasi tempat ini dengan keagungan dan kesucian yang luar biasa. Di antara pegunungan ini, terdapat kepulan asap yang jelas menunjukkan bahwa tempat itu dihuni manusia, dan di antara pegunungan yang menjulang dan menurun, terdapat deretan pegunungan kelas atas yang dipenuhi dengan nafas abadi dari tidur abadi. Kekuatan semacam itu, melampaui 8 bintang, melangkah ke reinkarnasi, seseorang hanya bisa mendongak. Saat ini, di dalam Gunung Tulang, terdapat setengah gunung yang dikelilingi awan dan kabut. Di sini terdapat taman yang cukup sederhana. Terdapat beberapa bahan obat yang sangat langka di dunia luar. Bahan-bahan obat yang sangat harum itu perlahan melayang. Menyenangkan mata, menakjubkan pikiran. Sebagian besar kebun dipenuhi dengan bunga dan tanaman yang rimbun, bahkan beberapa di antaranya berisi bahan-bahan obat yang cukup mahal dan berkualitas tinggi. Dengan berkah dari hal-hal tersebut, kebun obat di tengah lereng gunung ini membentuk penghalang alami. Tik-tok, tetesan air hujan yang jernih menetes dari tanaman dan pepohonan obat ini seperti tetesan air hujan. Jelas sekali, kebun obat di sini telah dibudidayakan dan dipelihara dengan cermat oleh orang-orang yang memiliki niat baik. Secara alami, penampakan ini baru saja disirami. Pada saat yang sama, di taman obat ini, sesosok makhluk memesona berdiri perlahan, hanya dengan melihat punggungnya saja sudah cukup untuk memukau banyak wanita cantik, bahkan 3.000 helai sutra hijau yang muncul dari samping pun berjatuhan seperti air terjun. Membawa aura dan temperamennya ke puncak. Keindahan dunia, kehebohan itu, sayangnya, tidak lebih dari itu. Dan disinilah Fang, Gunung Tulang yang sesungguhnya, dan juga surga terakhir tempat tinggal para penjaga klan Xiao. Adapun wanita di depannya yang cukup untuk membuat segalanya tampak pucat, saya khawatir dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan kontrak 100 tahun Xiao Yan. Di luar, Xiao Yan masih berusaha menembus penghalang Gunung Tulang, dan di dalam, sebuah rangkaian pegunungan tertentu, salah satu dari beberapa rangkaian pegunungan, berada di tengah-tengah gunung, di sebuah kebun obat yang cukup subur. Aneh, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu gelisah? Rasanya selalu seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Pada saat ini, sesosok bayangan sedikit berjongkok, telapak tangannya bergerak-gerak, dan untaian es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tetesan air yang agak lembut, yang kemudian dituang ke arah tanaman obat di depannya. Wengom. Tanaman obat di depannya disirami oleh wanita itu, menghasilkan deru gelombang yang berdesir, dan tampak sangat bersemangat. Baiklah, perawatan Taman Wanyao telah selesai, dan sekarang saatnya mandi air hangat untuk pengobatan. Dalam waktu singkat, aku juga bisa sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu Dewa Petarung Bintang 6. Saat itu, aku bisa mengundurkan diri bersama selir dan mengambil alih hal itu. Klan Xiao, memang nama yang kuno, tapi karena kau telah meninggalkan kami dengan kejam, maka aku. Pada saat ini, pria tampan itu perlahan tersenyum, tetapi di akhir kalimat, hawa dingin yang membekukan segala sesuatu, es dan kebencian, terlepas tanpa terkendali. Berderit, setelah beberapa menit, konfigurasi pemandian air panas di Wanyao Yuan selesai. Sosok cantik ini perlahan menatap kolam air panas yang dingin dan meluap di depannya, dan ada keteguhan hati yang jarang terlihat di mata indahnya. Mandi obat. Meskipun hal semacam ini dapat meningkatkan fisik seseorang secara signifikan, dalam jangka panjang, hal itu telah menimbulkan beban yang besar pada tubuhnya. Jika bukan karena api suci khusus di tubuhnya, saya khawatir dia tidak akan mampu menanggungnya. Ayo, dengan gumaman pelan, sehelai kain sutra perlahan terlepas dari tubuh Qian Ying, memperlihatkan tubuhnya yang lembut dengan wajah pucat. Kaki seputih giok yang halus perlahan melangkah ke kolam mata air, menimbulkan sedikit riak air, yang sungguh menakjubkan. Sisi, meskipun dia telah mandi obat berkali-kali, kali ini dia memasukinya, dan itu memberikan sentuhan yang sangat dingin pada sosok ini. Dibandingkan dengan api suci yang melahap kekuatan panas dan es, itu hanya sedikit lebih rendah. Wengom, seketika itu juga, gadis ini terendam di kolam mata air, dan energi warna-warni di air kolam terus berkedip-kedip. Jelas itu adalah bahan obat langka yang telah dia proyeksikan sebelumnya, tetapi sekarang perlahan-lahan berubah menjadi kekuatan paling murni yang terkumpul di dalam tubuhnya.
Dengan suara tertentu, Qian Ying hanya memperlihatkan bagian atas lehernya, tetapi pada saat itu, dua nyala api dengan warna berbeda perlahan-lahan muncul di atas kepalanya. Tanda-tanda samar fusi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dua api suci. Jika Xiaoyan ada di sini, dia akan terkejut mengetahui bahwa kedua warna api ini adalah dua jenis api suci. Salah satunya jelas adalah api biru dan dingin yang terpencil yang dia gunakan saat bertemu Su Suiying, api suci aneh yang berinteraksi dengan dingin dan panas. Namun sekarang Shen Yan berada di peringkat setelah ke-15, Xiaoyan sudah tahu bahwa peringkatnya mendekati ke-10, dan api ini kemungkinan besar berada di peringkat ke-10 hingga ke-15. Su Suiying ini mungkin tidak kalah hebat dari Xiaoyan dalam hal kekuatan dan bakat. Tentu saja, premisnya adalah gadis ini tidak memiliki tekad, juga tidak memiliki ketekunan seperti Xiaoyan. Selain itu, sebagai seorang wanita, dia secara alami sedikit lebih lemah daripada Xiaoyan. Apakah ada keributan di luar? Ini adalah salah satu tempat yang dimasuki Gunung Tulang. Kuharap tidak akan terjadi apa-apa. Melihat dua kelompok api suci di atas kepalanya perlahan mendekat, Su Suiying juga mengabaikan kekhawatiran lainnya dan bergumam, lalu matanya yang indah terpejam perlahan dan bekerja keras. Menyerap kekuatan bahan obat dalam air mata air, dan menetralkan kedua api suci itu, siksaan yang berbeda dari orang biasa dan perlawanan sengit dari dua kelompok api suci di atas kepalanya membuat Qing perlahan mengeluarkan suara rendah. Saat ini, di kolam mata air keruh yang dipenuhi dengan kekuatan berbagai bahan obat berwarna-warni, sesosok cantik terendam di dalamnya, hanya memperlihatkan kepala dan dua nyala api suci yang sangat mengerikan. Pemandangan ini cukup indah. Dunia luar, aneh, bagaimana mungkin benda ini tidak pernah hancur. Setelah sekitar 1/4 jam, Xiaoyan menemukan bahwa tidak peduli seberapa besar kekuatannya ditingkatkan, kekuatan itu akan tiba-tiba menghilang saat menyentuh tepi Gunung Tulang. Awalnya Xiaoyan mengira itu hanya kebetulan. Lagi pula, ada banyak penghalang beracun di sini, tetapi seiring waktu berlalu, Xiaoyan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan jiwa, Yu Mingtian tercengang. Xiaoyan mendengus dingin sejenak, dan tiba-tiba sebuah teriakan aneh perlahan memenuhi hamparan tanah mayat yang luas ini. Tidak bagus. Pada saat ini, sebuah rongga di atas Gunung Tulang di depannya hancur seperti permukaan es, dan retakan selebar sekitar 10 kaki perlahan muncul. Aku menemukanmu. Xiaoyan mencibir, dan penguasa kuno api abadi berdiri di belakangnya, sosoknya berkelebat, dan dia berjalan langsung ke arahnya. Puff! Kedua penjaga itu tiba-tiba mengucapkan kata-kata Xiaoyan ketika mereka mengira Xiaoyan adalah pria kuat yang mahir dalam kekuatan jiwa. Apa? Mereka berdua hanya merasakan kegelapan di depan mereka, dan tiba-tiba sebuah lubang muncul di penghalang Gunung Tulang. Seorang pria berbaju hitam yang pendiam mendekati mereka dan tanpa sadar menoleh ke belakang. "Dua, ayo kita pimpin," Xiaoyan berkata sambil tersenyum tipis. Api aneh penguasa kuno abadi berkobar dengan api yang sangat panas di telapak tangannya, dan ancaman kematian menyelimuti hati mereka berdua. Sialan! Merasa terancam oleh Xiaoyan, keduanya langsung mengerutkan kening dan mengumpat dengan suara rendah. Keduanya mengenakan pakaian yang agak aneh. Mereka memakai jubah dan topi bambu. Mereka tampak garang dan ganas. Mereka bahkan memiliki aura yang sangat aneh, yang membuat Xiaoyan merasakan sedikit kedekatan. Jelas sekali, kedua orang ini pastilah dalang yang mencegahnya menjelajahi Gunung Tulang, dan bahkan memiliki hubungan dekat dengan yang disebut sebagai penjaga keluarga Xiao. Jangan perebutan yang sia-sia, aku di sini untuk membuat janji. Xiaoyan menatap mata kedua orang itu yang seolah-olah menghadapi kematian, dan seketika darah di tubuhnya mendidih, menunjukkan tekanan yang dahsyat, seperti keadilan yang kuat antara langit dan bumi, mengguncang kedua orang itu. Siapa kamu? Siapa kau sebenarnya? Pada saat itu, kedua penjaga itu gemetar hebat, dan segera mundur beberapa langkah, menatap aura darah asli di tubuh Xiaoyan dengan tak percaya, dan terdiam. Seperti yang kau lihat, jadi, ayo duluan. Xiaoyan tidak menunjukkan perlawanan acuh tak acuh, melainkan tersenyum getir. Dasar bajingan, masih berani kembali. Saat itu, salah satu dari dua penjaga, yang selalu tampak lemah, wajahnya memerah dan meraung ke arah Xiaoyan dengan mata merah padam. "Susu, Xiaoyan, terima kasih. Biarkan ketua aula ini jatuh di sini sepenuhnya." Tepat ketika Xiaoyan dan kedua penjaga itu berdebat,
tawa suram, disertai dengan raungan jahat yang tak terhitung jumlahnya, menyapu seluruh dunia. Suara itu jelas milik Susao, dan dalam kekuatan ini, selain kekuatan unik dari Istana Jiwa, ada juga kekuatan yang sangat istimewa, yaitu kekuatan keyakinan. Ayo, melihat ini, wajah Xiaoyan menjadi gelap. Dia mendorong keduanya ke arah ruang dalam gusan dengan sedikit kekuatan di telapak tangannya. Setelah berkedip, api kuning di tubuhnya langsung mengembun di depannya, dan gelombang api panas menyapu keluar, langsung bertabrakan dengan kekuatan keyakinan itu. Untuk sesaat, seluruh penghalang racun bergejolak, dan kekuatan jahat serta jiwa-jiwa suram yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara yang sangat keras, dan Xiaoyan juga mengikuti momen ledakan itu, dengan bantuan dampak yang mengerikan, menuju ke dalam penjaga klan Xiao. Bajingan kecil ini benar-benar punya kehidupan yang berat. Melihat Xiaoyan lolos lagi dengan kekuatan api suci, bibir Susao menjadi muram. Pria ini ternyata kembali dengan selamat dari dunia iblis, dan dia juga menemukan tempat tinggal para penjaga keluarga Xiao, yang membuatnya cukup gelisah. Dengan segudang kekuatan iman, ketika Xiaoyan berhasil mengungkap rahasia gusan, dia mencoba membunuh dengan satu pukulan, tetapi sayangnya, Xiaoyan berhasil melawan dengan kekuatan tirani Seng Yan. Namun, kekuatan kepercayaan sangatlah tirani, dan tidak dapat dihadapi secara langsung oleh sosok sekuat Susao. Bahkan jika foto tersebut berhasil melawan, akan ada beberapa dampak sementara. Lupakan saja, mari kita mulai. Begitu selesai berbicara, Susao melangkah keluar dan langsung berjalan menuju ruang dalam gusan. Beberapa peti mati tampak menjulang di belakangnya, menunjukkan ketegasan dan keanehan yang tak berujung, yang mengandung aura tersembunyi, yang ternyata lebih kuat dari Susao. Pria itu, akankah dia baik-baik saja? Kedua penjaga itu tadi berencana untuk berbagi hidup mereka dengan Xiaoyan, tetapi mereka diserang oleh kehancuran mendadak di saat-saat terakhir. Perilaku Xiaoyan yang rela berkorban tanpa diragukan lagi telah memenangkan banyak simpati dari mereka. Ayo pergi, masalah ini sangat penting, dan kita harus segera melaporkannya kepada Nyonya. Begitu kata-kata itu terucap, keduanya pun menyeberangi pegunungan dan menuju puncak puluhan gunung tersebut. Tempat yang disebut-sebut sebagai tempat pembersihan Nyonya. Sementara itu, di sisi lain, tidak, kekuatan dalam tubuh telah terkuras. Kekuatan keyakinan benar-benar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan jatuh dengan cepat, seperti meteorit yang lepas kendali, sangat cepat, dan sama sekali tidak berada di bawah kendali Xiaoyan. Tepat pada saat kritis, Xiaoyan menggunakan Seng Yan sebagai penghalang untuk mendorong dua orang lainnya menjauh, dan dia kurang lebih terpengaruh oleh kekuatan keyakinan, itulah sebabnya dia memiliki penampilan seperti sekarang. Dan yang disebut kekuatan kepercayaan, daya paksa dan kekuatannya sebanding dengan kekuatan reinkarnasi, bahkan Xiaoyan masa kini pun tidak bisa memahami misterinya. Wang berdengung. Setelah beberapa saat, pemandangan yang cukup aneh tiba-tiba muncul di hutan ini. Xiaoyan terjatuh dengan kecepatan tinggi, dan tubuh serta kekuatannya tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Dia hanya merasakan tubuhnya seperti mendekati energi khusus yang cukup lembut, dan dia melompat melewatinya. Suatu wilayah di mana energi langit dan bumi begitu kuat. Apakah mereka benar-benar di sini? Kecepatan jatuh yang sangat tinggi membuat Xiaoyan tidak dapat membuka matanya. Pegunungan, dan tempat dia turun sekarang jelas berada di tengah gunung. Ini sangat tinggi, pasti tidak akan terlalu menyedihkan, kan? Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah dia menarik napas, dan dia berkata dengan kagum. Meskipun dia abadi dan kekuatan tubuhnya luar biasa, rasa sakit yang disebabkan oleh jatuh dari ketinggian ini mungkin cukup untuk membuat Xiaoyan benar-benar terharu. Wang Bas. Namun, tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir liar, api kuning dan api jiwa di tubuhnya memancarkan kejutan langka, bahkan rasa takut. Apa itu? Kekuatan jiwa Xiaoyan menatap masa lalu, tetapi berkata pada dirinya sendiri. Kekuatan jiwa baru saja menyerang, dan Xiaoyan tiba-tiba merasakan dua nyala api yang sangat panas melayang di dasar tempat ia turun, dan fluktuasi yang familiar di atas kedua nyala api itu membuat tubuh Xiaoyan bergetar. Itulah kekuatan api suci. Sial, sudah terlambat. Sebelum rasa terkejut Xiaoyan mereda, dia melompat dan langsung jatuh ke kolam mata air di taman obat. Puff! Dengan suara itu, sosok Xiaoyan turun dengan kecepatan tinggi,
menyebabkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang energi warna-warni yang hampir encer dan berbintik-bintik berhamburan kemana-mana. Puff! Seketika, dua kelompok api dengan warna berbeda tampak ketakutan dan berpencar. Setelah beberapa saat, dengungan rendah yang memekakkan telinga, disertai genangan darah merah terang, melayang keluar. Keluar! Dalam sekejap mata, sesosok muncul di kolam mata air, matanya yang indah perlahan terbuka, darah merah terang mengalir dari sudut mulutnya, dan kepalanya sepenuhnya terendam di kolam mata air. Pada saat ini, hati Xiaoyan dipenuhi perasaan kematian tanpa tempat untuk dimakamkan. Dia tidak berani berpikir apapun, dan tidak mencoba menyelidiki sumber suara itu. Dia hanya bisa mengerahkan satu-satunya kekuatan jiwanya, sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya di kolam mata air. Untungnya, kekuatan jiwa dari bayangan indah ini tidak melampaui Xiaoyan, dan dia tak berdaya untuk sementara waktu. Adapun Xiaoyan, dia jelas tidak punya waktu untuk mengagumi orang lain saat ini. Lagi pula, air di mata air ini tidak jernih dan transparan, tetapi berwarna-warni dan mengandung bahan-bahan obat. Tentu saja, ini bukanlah hal utama. Karena sekarang Xiaoyan menyadari bahwa ki tempur dan api suci di tubuhnya tidak dapat dimobilisasi, dan dia hanya bisa mengerahkan kekuatan jiwanya. Jika dia keluar dalam situasi ini, saya khawatir Xiaoyan akan langsung terjebak dalam sarang lebah. Petik 2. Petik 2. Setelah permukaan air tenang, Zaidu kembali ke penampilannya yang tenang, tetapi tidak ada yang menanggapi suara Qianying. Tak tahu malu, mencari kematian. Dengan mata indah yang berbinar, dia menatap permukaan air kolam mata air tanpa bernapas. Qianying sedikit mengerutkan kening, secercah amarah perlahan-lahan muncul, jejak es aneh perlahan-lahan melayang dari sutra biru di kepala Qianying, dan napas panas yang mengandung hawa dingin ekstrim menyapu seluruh kolam mata air. Aneh, mengapa kekuatan ini terasa seperti deja vu? Pada saat ini, Xiaoyan dengan hati-hati bersembunyi di kolam mata air, tetapi ketika kekuatan jiwanya merasakan kekuatan ini, dia sedikit terkejut. Sepertinya, kekuatan ini pernah kulihat sebelumnya. Dan barusan, karena pengaruh kekuatan keyakinan, kekuatan dan penglihatan Xiaoyan tidak pulih, sehingga dia hanya bisa melihat kelompok api suci kedua di kolam mata air terapung. Adapun kepala yang hanya terlihat oleh bayangan, itu diabaikan oleh Xiaoyan. Tunggu, ini tidak akan terlalu sial, kan? Saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan seolah teringat sesuatu, dan tiba-tiba menyempit, ia tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya dan berkata, "Boom!" Tepat ketika Xiaoyan sedang terburu-buru, di permukaan air, untaian es yang tak terhitung jumlahnya pertama-tama berubah menjadi kabut es yang tebal, lalu seorang wanita terendam dalam air. Postur pinggangnya yang ramping seperti ular air meninggalkan aroma samar di udara, dan segera kaki gioknya dengan lembut melangkah ke dalam kabut es. Setelah beberapa saat, kabut es berkumpul menjadi baju zirah putih yang tak terhitung jumlahnya. Sesosok figur yang mengenakan baju zirah dan belenggu es, seperti wanita cantik yang keluar dari lukisan, melangkah perlahan di kolam mata air, lalu di sekujur tubuhnya, untaian sutra es yang tak terhitung jumlahnya perlahan bergetar. Di antara untaian es itu, sebenarnya ada nyala api cian kecil. Pergi. Dengan dengusan dingin, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan yang berterbangan di langit, tiba-tiba berubah menjadi pedang es dan api yang tajam, berebut untuk menembak ke kolam mata air di bawah. Adegan-adegan itu sungguh mengerikan. Uhuk-uhuk, Su Suiying, lama tak bertemu. Dan Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam setelah merasakan kehadiran gadis di depannya dengan kekuatan jiwanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan yang disebut-sebut sebagai janji 100 tahun ini akan bertemu dengan cara yang konyol seperti ini. Meninggalkan air, diselimuti kekuatan jiwa, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum getir kepada gadis itu. "Kau, Xiaoyan." Pada saat ini, wanita di udara itu tak kuasa menahan suaranya, dan kenangan-kenangan lama membanjiri hatinya. "Apakah kau, Xiaoyan?" Ketika gadis cantik yang berjalan di udara itu menatap pria berbaju hitam yang perlahan muncul dari kolam air di bawah, kenangan yang telah lama terpendam, seperti air mata air, muncul kembali di hati Qianying, dan wajah dinginnya segera membeku. Tidak ada jejak emosi. Lagi pula, wajah dan sosok Xiaoyan maupun Su Suiying tidak banyak berubah. Dengan kontak intim di antara mereka, wajar jika mereka sangat akrab satu sama lain.
Yah, maaf kalau agak kurang sopan. Xiao Yan tersenyum tipis, dengan sedikit nada meminta maaf. Jelas, adegan ini bukanlah yang dia inginkan. Namun harus saya akui bahwa Su Suiying saat ini tidak jauh berbeda dari apa yang pernah ia lihat sebelumnya. Saat ini, kaki giok halus Su Suiying memperlihatkan semacam pesona yang hampir menyerupai kecacatan. Dengan lengkungan anggun yang bergerak naik turun, ia melangkah ringan di tengah ruang kosong, sangat elegan, dan sosoknya yang terlindungi oleh belenggu baju besi es, sama mempesonanya dengan giok terindah, dengan sedikit rasa dingin dan kejutan di pipinya, dan keduanya saling bertautan, memperlihatkan kontur pipinya yang hampir sempurna sepenuhnya. Hati-hati, seketika itu juga, meskipun Su Suiying sangat curiga dan marah di dalam hatinya, dia sedikit merasa dingin ketika melihat serangan sutra es yang tak terhitung jumlahnya menerjang Xiao Yan. Serangan setingkat itu sudah cukup untuk menyebabkan kematian yang nyata di antara 6 dewa petarung bintang. Meskipun dia dan klan Xiao memiliki banyak dendam, dia tetap membedakan dengan jelas antara urusan publik dan pribadi. Setelah menarik napas, alisnya yang berbentuk bulan sabit berkerut, tangan gioknya meremas ringan, mencoba mengambil kembali sutra es api itu, tetapi menyadari bahwa energinya telah lepas kendali, ia khawatir sudah terlambat. Dong, dong, dong. Untaian es yang dipadatkan oleh Yuking Wan Hanyan, yang berada di peringkat ke-23 dalam daftar api suci, langsung mengenai kekuatan jiwa Xiao Yan, dan suara keras menggema di seluruh taman obat. Yang aneh adalah, seganas dan seganas apapun api sutra es ini, ia tidak dapat memberikan sedikit pun tekanan kepada Xiao Yan. Setelah beberapa menit, semua serangan mereda, tetapi melihat Xiao Yan tidak terluka, Su Suiying tidak bisa menahan rasa heran. Kini kekuatannya telah mencapai tahap menengah dari Dewa Petarung Bintang 6, ia akan menembus Bintang 6 dan mencapai Bintang 7 tepat waktu, dan serangannya juga bercampur dengan kekuatan api suci. Kekuatan yang begitu dahsyat menghantam Xiao Yan, tetapi tidak meninggalkan bekas luka yang mencolok padanya. Su Suiying, yang selalu dingin dan angkuh, mau tak mau perlahan menjadi semakin dingin. Jika itu orang biasa, tidak masalah, tetapi pria di depannya jelas merupakan keturunan keluarga Xiao yang memiliki perjanjian dengannya, Xiao Yan, yang membuat Su Suiying semakin marah dan benci. Setelah beberapa saat, bulu mata Su Suiying yang ramping sedikit berkedip, dan dia menatap Xiao Yan di bawahnya, tetapi hatinya menjadi bergejolak. Dilihat dari kekuatan Xiao Yan barusan, itu sudah cukup untuk menjelaskan 2 poin. Entah kekuatan asli Xiao Yan telah melampauinya, atau Xiao Yan adalah orang kuat yang terutama mengolah kekuatan fisik atau jiwa, tetapi menurut persepsi Su Suiying, situasi Xiao Yan kemungkinan besar adalah yang pertama. Untuk penunjukan 100 tahun ini, saya hadir sesuai jadwal. Kuharap gadis itu akan menceritakan semua rahasia keluarga Xiao kepadaku. Memanfaatkan keterkejutan gadis itu, Xiao Yan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Lagi pula, pada awalnya, pria ini banyak mengeluhkan identitasnya dan karakter klan Xiao, dan sekarang cara keduanya bertemu sangat lucu. Jika terus seperti ini, saya khawatir tidak akan ada cara untuk membersihkan posisi klan Xiao di benaknya. Lagi pula, tindakan tak berdaya Xiao Yan barusan tidak kurang dari menerobos masuk ke kamar tidur yang belum pernah ditinggalkannya. Saking parahnya hal itu, aku khawatir dengan karakter Su Suiying, mayat Xiao Yan akan hancur berkeping-keping. Pengangkatan selama 100 tahun. Su Suiying mendengar kata-kata itu, matanya yang dingin melirik Xiao Yan, lalu dia berbicara tanpa ragu, dan suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Tidak, aku akan mengurus semuanya untukmu. Mengenai rahasia klan Xiao, kau tidak perlu tahu, jadi kau bisa kembali. Setelah Sun menarik napas, mata Su Suiying berkilat dengan kewaspadaan yang menakutkan, dan dia menatap Xiao Yan. Jelas, setelah beberapa saat terkejut, dia sudah mengingat dengan sangat aneh saat Xiao Yan menerobos masuk ke tempat pemandian obatnya. Ditambah lagi dia membenci Xiao Yan pada awalnya, rasa jijik di bawah kewaspadaan saat ini sangat jelas. Apa yang baru saja terjadi adalah upaya terakhir. Sebenarnya, aku datang dari alam daun teratai. Aku diserang saat berada di Gunung Tulang tadi, jadi aku bertindak gegabah. Melihat ekspresi jijik Su Suiying, Xiao Yan juga menggaruk kepalanya dan menjelaskan. Pasti ada kesalahpahaman antara klan Xiao dan Sang Wali, dan sekarang jika Xiao Yan tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas,
saya khawatir orang ini akan semakin yakin bahwa orang-orang dari klan Xiao memang seperti itu, jadi Xiao Yan hanya bisa menerima kenyataan. Menyerang, Xiao Yan, kupikir kau adalah keturunan dari keluarga Xiao. Dulu, aku tidak peduli padamu. Su Suiying berkata perlahan seolah-olah dia memiliki kesempatan untuk menang. Itu benar-benar tidak bisa lebih baik lagi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera bersiap untuk tertawa, tetapi sebelum suaranya selesai, Su Suiying membuka mulutnya. Tapi kau menerobos masuk ke kebun obat tanpa alasan dan merusak kesucianku, apa penjelasanmu? Detik berikutnya, Su Suiying dikelilingi oleh serpihan es dengan fluktuasi suhu yang sangat panas, berjaga-jaga terhadap Xiao Yan. Kekuatan jiwa yang ditunjukkan Xiao Yan barusan bahkan lebih dahsyat daripada dirinya sendiri. Su Suiying tidak percaya bahwa Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao, akan menjadi seorang pria terhormat. Dan setiap kali memikirkan hal ini, Su Suiying sangat depresi. Dia wanita yang begitu cantik, bagaimana mungkin dia selalu sial setiap kali bertemu Xiao Yan? Beberapa dekade lalu, dia meninggalkan tempat ini dan pergi untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan hampir melakukan sesuatu yang membuat orang dan para dewa marah. Sekarang Xiao Yan telah melihatnya dan menghancurkan kepolosannya. Hal ini membuat niat membunuh Su Suiying terhadap Xiao Yan semakin memuncak. Kekuatan, bakat, dan bahkan kecantikan Su Suiying termasuk yang terbaik di antara generasi muda penjaga. Dia juga berharap untuk memprovokasi hal yang dijaga oleh para penjaga, untuk menstabilkan dunia, dan dia dapat mengalami dunia di dalam dunia. Cinta, benci, permusuhan, tetapi bagaimana mungkin dia dihancurkan oleh Xiao Yan 2 kali? Keturunan keluarga Xiao semuanya adalah bajingan hina dan tak tahu malu. Berikan aku kematian. Sebuah suara yang sangat marah dan tajam terdengar perlahan, dan energi meluap ke seluruh taman obat, dan lingkaran api es biru, seperti gelombang badai, tiba-tiba meraung ke arah Xiao Yan. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Saya khawatir pembangkit tenaga ahli kesempurnaan Douxian bintang 6 tidak akan terlalu mudah menyerah. Situasinya bagaimana? Xiao Yan berdiri tak berdaya di tepi air, menatap tatapan tajam Su Suiying, dan hampir ingin memarahi Nuliang, apa yang terjadi pada gadis ini. Namun, Xiao Yan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Su Suiying. Boom! Kekuatan dingin itu sangat panas, dan 2 kekuatan yang sama sekali berbeda menyelimuti seluruh kolam obat, dan langsung melahap kekuatan jiwa Xiao Yan. Su Suiying, ini salah paham. Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyadari bahwa ki bertarung dan api suci di tubuhnya hampir tidak bisa digunakan, tetapi itu tidak cukup untuk menahan serangan tingkat ini. Ia khawatir akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya, sehingga ia tak kuasa menahan amarahnya. Karena saat ini Xiao Yan benar-benar merasakan aura pembunuh mengerikan dari serangan dahsyat Su Suiying. Ceritakan apa yang kalian bahas di bab ini pagi ini. 8 bintang bertebaran di mana-mana, bahkan 9 bintang hingga puncak terakhir. Sudah pasti, orang hanya bisa menghubungi lebih banyak orang ketika mereka berada di tempat yang tinggi. Sebagai analogi, Anda masuk SMA terbaik di kota dengan nilai sempurna 100 di sekolah dasar. Anda merasa sangat hebat, tetapi Anda lupa bahwa semua orang yang bisa masuk ke sana sama seperti Anda yang hampir bisa mendapatkan nilai sempurna 100. Bahkan kemudian, Anda masuk Universitas Tsinghua dan Universitas Peking. Semua orang adalah talenta terbaik di bidangnya masing-masing, kekuatan dan bakat mereka serupa, dan sisanya hanyalah masalah kesempatan. Jadi sama saja, kaki babi hanya akan lebih kuat jika kekuatannya tinggi, tidak mengerti. Lagi pula, ini adalah seluruh dunia.